Lanjut ke halaman 51 Risa, jangan lupa subscriber ya, biar tambah semangat bikin konten. Yang belum nonton dari awal cerita kami bikin playlist di profil YouTube bisa dicek secara urut dari 1 sampai akhir. Yuk lanjut kita ke cerita lanjut ke Risa. Ayo, Riz. Kita tunggu di pintu kedatangan. Pria itu bangkit dari duduknya. Aku yang masih mengenakan seragam putih-putih lengkap tanpa sebuah kardigan atau jaket yang menutupi, ikut berdiri dan mensejajarkan langkah di sampingnya. Dokter Fadi membayar beberapa ratus ribu rupiah untuk pesanan kami barusan. Wajahnya terlihat gamang. Aku tahu bukan karena uang yang berkurang dari dompet, tapi tibanya abahlah yang membikin dia bisa seperti itu. Kugenggam tangan dokter Fadi saat kami berjalan beriringan. Lelaki itu meremas genggamanku, seolah ingin memberitahu bahwa dia sedang tak baik-baik saja saat ini. Mas, kamu harus tersenyum, kataku padanya dengan suara yang pelan. Sementara, di sekeliling kami, lalu lalang orang-orang yang membawa koper ataupun troli yang penuh dengan barang bawaan. Dokter Fadi tak menjawab. Kulihat wajahnya masih tegang. Mungkin karena terlalu ramai dan setengah melamun, dia jadi tak mendengar ucapanku barusan. Bila melihatnya tegang seperti ini, aku pun jadi semakin deg-degan luar biasa. Kamu juga. Akhirnya dia bersuara. Sebuah lengkung senyum yang lebar diberikannya kepadaku. Andai pria ini suamiku, mungkin sudah kupeluk raganya siang ini. Namun, apa daya, kami masih sebatas sepasang pengagum tanpa sebuah status yang jelas. Terus berjalan kami. Setibanya di depan pintu kedatangan yang dibatasi oleh terali besi dan dijaga oleh 2 orang bagian keamanan bandara, kami berdiri sembari berdesakan dengan orang-orang yang sedang menanti kedatangan sanak famili mereka. Resah betul perasaanku. Tangan ini masih menggenggam erat jemari dokter Fadi tanpa mau melepasnya sedetik pun. Kulirik arloji yang kupasang di pergelangan tangan kiri. Sudah pukul 14:05. Mungkin abah dan ibu sedang mengambil barang-barang yang dititipkan ke bagasi pesawat. Aduh, harus seperti apa, ya, ekspresiku. Kami masih setia menanti di depan terali besi ini. Menunggu kedatangan 2 sejoli yang adalah bagian dari hidup kami berdua meski sempat tak lagi menempati hati masing-masing. 5 menit kemudian, orang-orang mulai keluar dari dalam ruangan bandara yang besar sembari membawa troli berisi barang bawaan. Tampak orang di sekeliling kami sibuk memanggil sanak keluarganya dan buru-buru beringsut untuk memberikan sambutan. Aku semakin gelisah. Rasanya deg-degan luar biasa. Mana abah dan ibu? Aku sudah benar-benar lemas dan rasanya ingin segera menyudahi episode kali ini. Tuhan, buat aku tak bereaksi aneh di depan orang tua kami. Buat aku sesantai mungkin, seolah tak pernah terjadi hal-hal buruk di antara kami semua. Genggaman dokter Fadi yang tadinya melemas, kini tiba-tiba erat. Lelaki itu bergerak sedikit, seolah baru saja melihat sesuatu. Aku yang tadinya menunduk sembari melamun, buru-buru menatap ke arah depan. Mencari-cari sosok yang mungkin ku kenali. Fadi. Sebuah suara yang berhasil kutemukan sumbernya, memanggil nama lelaki di sebelahku. Sosok lelaki tua gemuk dengan tinggi yang kira-kira beberapa senti di bawah dokter Fadi sedikit, melambaikan tangannya ke arah kami. Pria berkemeja lengan pendek kotak-kotak warna hijau lumut dengan celana bule jeans yang necis tersebut tersenyum sembari mendorong troli berisi sebuah koper besar dan sebuah tas jinjing. Aku benar-benar gemetar saat melihat sosok yang menyusul dari belakang tubuh bulat abah. Sesosok perempuan cantik dengan kacamata hitam besar di wajah putih mulusnya, berjalan agak tergesa sambil membawa tas tangan warna merah yang senada dengan dres sebetis. Tubuhnya langsing dan semakin kencang. Orang tak bakal menyangka bila usianya sudah 40 tahunan ke atas dan punya anak yang sebentar lagi menyandang status janda. Wanita yang tak lain adalah ibu, buru-buru memegang troli dan ikut mendorongnya bersama abah. Dia kini menoleh ke arah kami dan tersenyum semringah menampakkan geligi rapi putih. Risa, panggil wanita berlipstik warna ceri tersebut. Keduanya semakin mendekat. Sementara aku dan dokter Fadi masih saja mematung hingga mereka berdua benar-benar menghampiri ke arah kami. Aku cepat-cepat melepaskan genggaman tangan dokter Fadi dan membuat sedikit jarak. Fadi, anakku. Sosok abah yang berwajah peranakan Arab tersebut memeluk erat tubuh lelaki di sampingku. Pria tua itu tampak sangat menyayangi anaknya. Risa, ibu melepaskan troli dan menghambur ke arahku. Dia lalu memeluk dan terdengar terisak. Aku benar-benar terhenyak. Bingung harus berkata apa saat tubuh wangi ibu yang sudah bertransformasi jadi nyonya besar ini mendekap erat-erat. Anakku,
Maafkan ibu, nak. Maaf, kata ibu terisak-isak sembari mengusap-usap kepalaku. Bu, banyak orang. Sudah, jangan nangis. Kulepaskan pelukan dari tubuh ibu. Tampak olehku wanita itu cepat-cepat menaikkan kacamatanya ke atas kepala dan menghapus air mata di pipi dengan jari jemari. Ibu, tak kusangka kau kini jadi perempuan modern yang berpenampilan sangat modis dan jauh dari kesan kampungan. Pakaian dan tasmu mahal. Sepasang giwang yang berkilap di telingamu itu pasti berlian mahal. Senang pasti ya, Bu, hidup dengan Abah. Tidak seperti saat hidup dengan aku dan Bapak. Seketika hatiku jadi kecil. Fadi, ini yang namanya Risa. Abah yang baru saja melepaskan peluknya dari sang putra, kini menatapku dengan mata yang berbinar. Aku segera mengangguk. Ibu pun langsung merangkul tubuhku dengan mesra di hadapan sang suami. Inilah anakku, Abah Haji. Dia cantik, bukan? Puji ibu yang rambut sebahunya digerai begitu saja. Sangat cantik. Aku langsung menyalami Abah dengan santun. Mencium tangannya dan lelaki itu pun memberikan beberapa kali usapan di puncak kepalaku. Ayo, kita makan dulu. Kita ke resto Sambisari. Untuk nostalgia sekalian. Abah merangkul tubuhku dan dokter Fadi sekaligus. Tampak dokter Fadi cepat menepis tangan Abah dan beralih dengan troli bawaan orang tua kami. Nostalgia dengan aku ya, Bah? Tanya ibu dengan senyum yang tanpa rasa bersalah sedikit pun kepadaku. Kamu diam dulu, Irma. Hari ini aku ingin fokus pada kedua anakku, Fadi dan Risa. Abah lalu merangkul tubuhku. Kami berjalan lebih dahulu, sementara ibu berada di belakang dan dokter Fadi sudah berada di depan kami duluan sembari mendorong troli dengan gerakan yang sangat cepat. Dia bahkan sama sekali tak ingin menoleh ke arahku. Aku jadi merasa sangat tak enak pada lelaki itu. Bersambung.